Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua peserta didik SMP Negeri 2 Porong? Bu Nunik harap kalian dalam keadaan sehat walafiat sebagaimana Bu Nunik dan keluarga alhamdulillah juga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Bu Nunik ucapkan selamat karena kalian sudah naik di kelas 9. Di awal pembelajaran ini marilah kita saling mendoakan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca suratul Fatihah. Ala hadin niya al-Fatihah. Baik anak-anak semua, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang KD 3.3, yaitu memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Dua, menyebutkan dalil tentang iman kepada hari akhir. Tiga, menjelaskan kejadian setelah kiamat. Dan yang keempat adalah menjelaskan fungsi beriman kepada hari akhir. Selaras dengan tujuan pembelajaran kita kali ini, maka 4 pokok pembahasan yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, pengertian iman hari akhir. Yang kedua, dalil tentang hari akhir. 3, peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Dan yang keempat adalah fungsi beriman pada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, di pembahasan pertama kita akan membahas tentang apa pengertian iman kepada hari akhir. Iman pada hari akhir yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Sebagian ulama mengelompokkan hari akhir menjadi 2 kelompok. Hari akhir atau yang dikenal dengan kiamat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kiamat sughra dan yang kedua adalah kiamat kubro. Kita akan membahas satu persatu. Kiamat sughra atau biasa dikenal dengan kiamat kecil, yaitu rusaknya sebagian dari alam semesta sebagai peringatan untuk manusia. Contoh dari kiamat sughra adalah peristiwa orang meninggal dunia, kejadian bencana banjir, atau kejadian gempa bumi, dan lain sebagainya. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Dari ayat tersebut jelas bahwa kiamat itu pasti datang dan tidak bisa diragukan lagi. Yang jadi pertanyaan, kapankah kiamat itu akan datang? Tahun inikah? Tahun depankah? Bulan berapa? Tidak ada yang tahu kapan pastinya datang hari kiamat. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, karena itu adalah hak prerogatif Allah. Bahkan Nabi sendiri pun tidak tahu kapan pastinya datangnya hari kiamat. Namun beliau menjelaskan bahwa kiamat itu akan terjadi jika tanda-tanda ini sudah ada dan sudah kita alami. Di antaranya adalah yang pertama, waktu berjalan semakin cepat. Yang kedua, Al-Quran hanya dijadikan hiasan bukan sebagai pedoman. Yang ketiga, banyak gedung pencakar langit. 4, bangunan masjid semakin megah tapi jamaah sedikit. 5, laki-laki menjadi perempuan dan sebaliknya. 6, gunung di Mekah berlubang. 7, banyak wabah penyakit dan bencana. 8, tanah Arab menjadi subur. 9, turunnya Ya'juj dan Ma'juj. 10, turunnya Dajjal.
11 diturunkannya Nabi Isa alaihissalam, dan yang ke-12 matahari diterbitkan bukan dari ufuk timur tetapi melainkan terbit dari arah barat. Apakah hanya ini tanda-tandanya, Bu Nuni? Mungkin masih ada tanda-tanda yang lainnya. Apakah ini semua sudah terjadi? Kita bisa merasakan sendiri. Kalau sudah terjadi berarti kiamat sudah dekat dong. Wallahu a'lam. Yang penting kita persiapkan diri kita untuk menjadi jauh lebih baik dan baik. Kalau tanda-tanda itu semua sudah terjadi, maka kiamat kubro akan terjadi. Bagaimana kejadian kiamat kubro? Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qari'ah, di dalam surat Al-Zalzalah, yang Bu Nuni simpulkan sebagai berikut. Kiamat itu akan datang ketika malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali. Pada saat itu semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan. Setelah kiamat terjadi, peristiwa ini sudah dialami oleh manusia. Apakah kehidupan dunia itu akan berhenti sampai di sini? Apakah sudah tidak ada kehidupan lagi? Tidak, anak-anakku. Justru dengan datangnya kiamat, itu adalah awal mula kehidupan yang bersifat kekal dan abadi. Dan setelah kiamat, kita akan mengalami fase-fase atau peristiwa. Dan peristiwa itu ada 5 peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Yang pertama adalah alam barzah, yang kedua adalah yaumul ba'ats, yang ketiga adalah yaumul mahsyar, yang keempat yaumul hisab, dan yang terakhir adalah surga dan neraka. Baik anak-anakku sekalian, kita akan membahas satu persatu. Alam barzah. Alam barzah atau yang dikenal dengan alam kubur merupakan pintu gerbang menuju kehidupan akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur ini, manusia akan bertemu dengan malaikat mungkar dan nakir. Untuk apa? Menanyakan amal perbuatan kita selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Alam barzah disebut juga dengan alam penantian. Yang setelah semuanya berada di alam barzah, Allah akan membangkitkan seluruh manusia itu di hari kebangkitan atau yang dikenal dengan yaumul ba'ats. Untuk apa dibangkitkan? Untuk digiring menuju padang mahsyar, yaitu setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 68 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nufikha fis suri fasu'iqa man fis samawati wa man fil ard wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون, yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua siapapun yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu, bangkit dari kuburnya dalam kondisi sesuai dengan amal perbuatan selama di dunia. Lalu bagaimana dengan mereka yang meninggal dalam kondisi hancur lebur karena kecelakaan? Apakah susah bagi Allah untuk menyatukan kembali? Tidak ada yang susah bagi Allah. Mereka akan ditumbuhkan kembali, dibangkitkan kembali seperti tumbuhnya bibit atau benih dari dalam tanah. Setelah semuanya bangkit dari alam kubur, manusia akan memasuki babak selanjutnya, yaitu yaumul mahsyar, hari saat dikumpulkannya seluruh manusia di padang yang sangat luas yang bernama padang mahsyar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Sahal ibnu Sa'id radhiyallahu an yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamah, dikumpulkannya manusia di hari kiamat, ala ardin bayda'a afra,
di bumi yang putih bersih, kakur sotin naki, seperti roti yang bersih, laisa fiha alamun li ahadun, tidak ada tanaman satupun di atasnya. Manusia akan berkumpul jadi satu, matahari diturunkan oleh Allah hanya sejengkal tangan kita. Bayangkan betapa panasnya, sementara sekarang matahari yang jaraknya ribuan kilometer saja, panasnya luar biasa. Namun ada juga mereka yang tidak merasakan panas sama sekali, termasuk, mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang tersebut. Amin. Setelah di padang mahsyar, manusia akan mengalami satu fase lagi, yaitu yaumul hisab, atau yang dikenal dengan yaumul mizan. Apa itu? Hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk, untuk menerima balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah manusia menghadapi sebuah pengadilan yang sangat adil, seadil-adilnya. Sebagaimana di dalam surat At-Tin, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, tidak ada hakim yang paling adil kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini semua perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan, sebagaimana di dalam surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Di sini manusia akan menerima rapot hasil selama mereka hidup di dunia. Untuk menuju kemana? Menuju titik akhir, yaitu surga dan neraka. Mereka yang menerima rapot kehidupannya dengan tangan kanan, maka itu sebuah alamat mereka akan kelak mendapatkan surganya Allah. Sebagaimana di dalam surat Yasin ayat 55-58 digambarkan bahwa sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Manusia yang menerima amal baik disambut dengan senyum yang paling manis oleh malaikat Ridwan dan dipersilakan untuk menikmati surganya Allah. Lalu bagaimana dengan mereka yang menerima pada saat yaumul hisab, menerima rapot mereka dengan tangan kiri? Na'udzubillah, disinilah mereka akan ditempatkan. Neraka, sebuah tempat yang diperuntukkan untuk mereka yang melakukan amal buruk sekecil apapun. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Waqiah ayat 42-44. Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sebuah gambaran yang sangat menakutkan. Semoga kita semua terbebas dari api neraka. Amin. Baik anak-anak, pembahasan tentang iman kepada hari akhir sudah selesai. Setelah membahas ini, diharapkan kalian nanti, 1. Menjadi manusia yang rajin beribadah. Yang kedua, mendorong manusia selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berperilaku baik dan berusaha menghindari perbuatan dan perilaku yang tidak baik. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang materi iman kepada hari akhir. Kalau ada pertanyaan, seperti biasanya kalian tulis pada kolom komentar. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absen. Demikian pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat dan salam Spendap Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.